memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga memberikan waktu yang luang kepada kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, yakni pengajian bulanan PDPD. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Pembina kita, Bapak Ustaz Tony. Yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Neni. Yang saya hormati Bapak Ustaz Al-Fatih. Yang saya hormati guru kita semua, yang alhamdulillah insya Allah sebentar lagi akan bersama kita. Dan tidak lupa yang saya hormati, ada di setiap klaster, saya harap di tiap minggu itu ada, entah waktu malam minggu atau malam apa, yang penting kita semua bisa untuk ilmu semua, dan jaga waktunya itu tidak terlalu jauh. Oh, ini kan 1 bulan, sangat jauh, nanti ilmunya hilang lagi, yang disampaikan oleh guru kita itu hilang lagi. Talabul ilmi itu wajib hukumnya, kata Pak Ustaz. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Utawi talabul ilmi itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi saya mengulas, mungkin kawan saya atau RW yang lain pernah menyampaikan terkait masalah yang ada di kita ini, masalah sampah. Saya menyampaikan, jadi saya harap enggak, video ini mah video. Ban foto udah ada tadi. Mana ini malah kabur ke sini? Paling dapat nih. Oh, gimana nek? Dapat besek gak? Oh, di sepil dulu dong. Dapat lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para keseluruhan, dan khusus di sana Al-Ustaz Ahmad Hafiz yang mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Amin. Juga yang saya hormati ada program PPD disaksikan dari Federasi, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Tafus. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 10 Bapak Iwan Jasiran. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat dari asli, yaitu
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وعظم وأكرم على سيدنا ومولانا نبينا محمد dan motivasi itu salah satunya adalah hal-hal baru, betul. Betul. Jadi bukan hanya suasana dan kondisi saja yang baru, kadang-kadang hal-hal lain kita perlu yang baru-baru, betul ibu. Baju kita perlu, Baru. HP kita perlu, Baru. rumah kita perlu. Nanti ngomongnya ke suami saja bu ya. Ya, kalau itu kalau kita hanya prinsip kita hanya saling mencintai, betul. Jadi walaupun sampai mati kita akan tetap bersama dengan suami kita. Insya itu prinsip-prinsip orang Jawa seperti itu. Ya, prinsip dan saya pribadi yakin di sini banyak yang laki-laki sebenarnya kelahirannya orang Jawa. Kalau orang Jawa itu yang saya tahu itu prinsipnya hanya mencintai seorang wanita ataupun hanya mencintai seorang laki-laki satu kali. Makanya banyak sekarang orang-orang yang memang tidak memilih menikah lagi karena prinsipnya seperti itu. Baik, ibu hadirin, bapak yang sangat saya hormati, pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah judul yang pasti ibu sudah sering mendengar. Sederhana saja, judulnya adalah ibadah itu murah dan mudah, yang mahal dan berat itu adalah maksiat. Sudah mendengar kata-kata ini? Ini adalah sebuah teori yang tanpa dijelaskan sebetulnya sudah sepakat dengan apa yang telah kita rasakan. Betul ibu? Saya ulangi lagi, yang mudah dan murah itu apa? Yang mahal itu dan berat itu apa? Ini hal yang sepele, tapi berat ketika kita lakukan. Dan tidak perlu ada pembuktian dari orang lain, tidak perlu yang namanya hujah argumentasi apapun, karena secara sadar kalimat ini sudah kita rasakan bahwa sebenarnya maksiat itu mahal, perlu biaya, bahkan berat. Padahal ibadah itu mudah, kadang-kadang tidak perlu biaya. Betul? Betul. Tapi mohon maaf, bolanya beda. Kalau maksiat itu masalah ribuan setan menghadang kita. Kalau kita diperlihatkan oleh Allah, sekarang aja ini kalau ada ustaz, guru-guru kita yang bisa melihat hal-hal gaib, rupanya di samping ibu-ibu itu banyak setannya sebetulnya. Jadi apa? Walaupun keadaannya sedang pengajian, bisa saja hatinya lain, benar? Karena hati itu tidak ada yang bisa menebak. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa diselami, benar? Tapi sedangkalnya hati, siapa orang yang bisa menyelam ke dalam hati seseorang? Hanya ibu, saya, semuanya, dan Allah yang tahu hati masing-masing. Kita husnuzon saja, baik sangka saja. Mudah-mudahan ibu jasadnya di pengajian
duduk di musola, hatinya juga di musola juga bareng-bareng. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari sini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua kesusahan kita Allah hilangkan. Semua kebingungan kita Allah gantikan dengan kesenangan. Amin. Semua hutang-hutang kita pulang dari sini Allah lunaskan. Amin. Agak beda dengan cerita karena manusia itu kata pepatah para ilmuwan mengatakan tidak pernah luput dari yang namanya hutang. Namun permasalahannya adalah ketika ketika butuh ingin meminta hutang itu baiknya Allah. Apapun kata-kata yang lembut dia rancang. Nah, biasa kalau misalkan ada tamu, ada hal yang membuat kita bingung itu ketika orang kita nanya seperti ini. Kamu punya uang nggak? Nah ini banget ini. Karena ada dua kemungkinan. Ya, yang satu kemungkinannya kecil, yang kedua kemungkinannya besar. Ketika ada seseorang yang bilang kamu punya uang nggak? Satu kemungkinan mungkin dia akan ngasih kita. Dua kemungkinan dia akan pinjam kira-kira dari yang mana? Nah, makanya ini biasa manusia. Nah, makanya kalau misalkan ada ibu datang ke rumah, biasa tidak langsung to poin, ada basa-basi dulu, gitu ya. Karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang basa-basinya lewatan. Ya, kita lagi nyapu di rumah, ada tetangga mau berangkat kerja, apa kita ngomong, mas mau kemana? Mau berangkat, nggak mampir dulu. Coba kalau orang itu mampir gimana? Itu kan cuma basa-basi doang. Ya udah bu, saya mampir dulu, mampir dulu sebenarnya. Kebetulan dia masuk ke rumah. Dia masuk ke rumah. Mohon maaf, nggak ada apa-apa, cuma ada ini roti. Itu kan basa-basi orang Indonesia. Begitupun ketika kita punya hubungan, tidak langsung to the point. Itulah orang Indonesia. Biasanya kita tepok-tepok lutut dulu. Lihat sekeliling rumah. Benar kan ya? Ayat tadi yaitu wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min harajin kata Allah. Aku tidak pernah menjadikan kamu di dalam agama Islam ini suatu kesulitan. Bahkan aku akan buat umat-umat Nabi Muhammad ada dalam kemudahan. Salah satu kemudahan khusus untuk umat Nabi Muhammad yang tidak diberlakukan pada umat lain. Mari kita perhatikan. Pada saat umat Nabi Musa, ketika ada seorang manusia yang sudah melakukan dosa contohnya, maka pagi harinya terpapan di pintunya tertulis, kamu untuk menebus dosa yang telah kamu lakukan, kamu harus memotong kuping kamu sendiri. Itu syariat Nabi Musa seperti itu. Misalkan ada seorang pemuda yang habis mencuri, misalkan, ada seorang pemuda yang habis mencuri, mencurinya sepeda, mencuri sendal. Kemudian pagi harinya pasti di rumahnya itu akan tertulis dengan sendirinya, kamu harus membeli, mencari ini dan ini untuk menebus dosa kamu yang waktu selalu kamu lakukan. Kalau kita ada seperti itu, kita dosa, kita melakukan kesalahan, ada yang tahu nggak? Suami kita tahu nggak? Ibu berbohong, suami itu tahu nggak? Ibu berbohong, anak itu tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Makanya kalau berbuat kesalahan jangan suka banyak ngomong kadang-kadang di rumah ya. Bapak-bapak juga ada aja kan. Subuh kesiangan, otomatis kan sholat subuh kotor ya. Pendek dia cerita ke temannya, Bu, maaf nih Maya, saya subuh kesiangan sampai sholat saya tunggu sampai jam 8. Allah tutupin malah kita bocor. Ingat Bu, suami
tidak akan ada perhitungan. Makanya itu jangan sampai bocor-bocorin rahasia dosa kita dengan Allah. Cukup kita dan Allah yang tahu. Ya, cukup kita dan Allah yang tahu. Makanya pada zaman Nabi Musa, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ada terpapar tertulis di pintunya, orang seperti tahu. Oh, berarti kamu semalam ini ya. Tetangganya jadi tahu semuanya. Oh, jadi berarti semalam kamu ini ya. Ayo ketahuan. Itu buktinya kamu ada apa namanya? Ada tertulis di pintu kamu. Nah, kira-kira kalau kita seperti itu malu nggak, Bu? Bila seperti itu malu tidak? Malu. Makanya Allah tutupin. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat ini itu turun tadi ceritanya. Jadi ada sahabat Nabi yang berkata komplain ke Nabi, Nabi, umat Bani Israil itu lebih mulia daripada umat engkau, wahai Nabi. Kata Nabi, emang kenapa? Buktinya Allah menyayangi umat Bani Israil sehingga sedikit saja kesalahan langsung Allah peringatkan dengan menulis kesalahannya di atas pintunya. Kata Nabi, tidak. Justru itu adalah sebuah kehinaan. Justru itu bukan kemuliaan bagi Bani Israil. Justru lebih mulia dan lebih hebat umatku, kata Nabi. Kenapa? Karena umatku ketika sebesar apapun kesalahan itu tidak akan pernah Allah kasih tahu. Sehingga Allah turunkan ayat wasari'u ila maghfiratin. Kalau umat Nabi berbuat dosa, cukup mengucapkan istighfar. Kira-kira ringan enggak, Bu? Mudah enggak? Beda dengan Bani Israil, kamu harus beli ini, kamu harus beli itu, harus potong telinga sendiri. Kalau di Islam, apapun kesalahannya cukup kita berbuat baik. Sekarang ini, Bu, ada hadis Nabi yang menyatakan, man taqalla li yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahwa. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju pengajian pada hari ini, maka sebelum dia melangkahkan kaki yang pertamanya, Allah sudah ampuni dosa dia. Ini hadis Nabi. Yang bicara bukan lurah, bukan RT, bukan pejabat, tapi siapa? Kalau Nabi sudah pasti benar. Kalau Nabi sudah pasti benar tidak? Sudah pasti jujur tidak? Baca sejarah tidak ada satupun Nabi berbohong satupun. Baca sejarah tidak ada satupun Nabi berdusta, tidak ada. Sehingga ada sejarah yang dibuat oleh orang Nabi pun mereka tidak menemukan satupun Nabi pernah berdusta. Ada yang sholat di Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kata Nabi, nanti di hari kiamat orang yang paling mulia di sisiku itu adalah orang yang selama di dunianya selalu memperbanyak membaca sholawat. Kita kalau ibu-ibu sholawat apa yang sering dilakukan? Sholawat Nabi. Kita lamaran betul ya. Kita lamaran apa melanjutkan sholawat Nabi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim
ketika kita gali ini luar biasa. Karena salah satu berdosa, yang kedua sudah pasti diterima. Ya. Amin. Kita sholat belum tentu diterima, benar. Kita baca zikir apapun belum tentu diterima. Tetapi kalau Ngoping. sholat sudah pasti diterima. Bagi salawat saya, tanhal mubihul buatan kali mubihul kuro, waktu bihul hawani, waktu lalu bihul. Ini kehebatan salawat saya. Allah akan mengabulkan kebutuhanmu dan pun Allah akan memberikan keinginanmu. Kebutuhan dan keinginan sama. Beda ya? Kebutuhan dan keinginan dua hal yang berbeda. Kebutuhan adalah kebutuhan. Keinginan itu walaupun kita tidak butuh, karena ingin yang mau kita beli. Kebutuhan itu apa? Cukup menutup aurat, benar saja. Kebutuhan. Tidak usah baju yang bermerek, karena baju yang bermerek itu namanya apa? Keinginan. Nah, itulah bedanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan nafkah istri 50 hari 50 ribu sehari cukup. Ya. Coba kita kaji fikih. Kita kaji fikih. Alhamdulillah.